Bayangkan Anda memberikan semua yang Anda miliki dengan penuh percaya diri akan nilai diri Anda sendiri, tetapi sepertinya dia tidak menyadarinya. Menjengkelkan, bukan? Situasi yang terlalu umum ini sering membuat Anda merasa seperti mengeluarkan semua energi sementara keberadaan Anda tidak diperhatikan. Masalah sebenarnya bukan hanya mengapa dia tidak mengakui nilai Anda, tetapi bagaimana membuatnya merindukan kehadiran dan perhatian Anda. Ini bukan tentang manipulasi, ini tentang perjalanan penemuan diri dan pemberdayaan. Hari ini, kita akan menyelami lebih dalam bagaimana Anda dapat menggabungkan kebijaksanaan abadi Stoicism dengan strategi efektif untuk membalikkan keadaan dalam kehidupan romantis Anda. Kami akan mengeksplorasi 12 teknik praktis yang selaras dengan ajaran Stoik yang akan membantu Anda menciptakan kehadiran magnetis yang secara alami menarik wanita kepada Anda. Tidak perlu lagi merasa diabaikan atau diremehkan. Saatnya mengambil kendali dan membiarkan nilai sejati Anda bersinar. Pada akhir video ini, Anda akan menemukan cara-cara ampuh untuk membuatnya tidak hanya memperhatikan Anda, tetapi juga benar-benar mendambakan perhatian Anda. Anda akan belajar bagaimana membangun fondasi stoik yang kuat yang membuat Anda menarik secara tak tertahankan dan membuatnya terus menginginkan lebih. Jadi, jika Anda siap untuk mengubah kehidupan romantis Anda dan membuatnya memohon perhatian Anda, teruslah menonton dan jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan saluran kami untuk mendapatkan lebih banyak wawasan, dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan berita dari kami. Sekarang, mari kita mulai. Nomor 1. Tahan diri untuk meminta maaf. Banyak pria terjebak dalam perangkap meminta maaf pada tanda-tanda masalah pertama. Ini menjadi reaksi otomatis. Setiap petunjuk ketidakpuasannya, mereka langsung meminta maaf dengan penuh penyesalan. Namun, pertimbangkan ini, jika dia mengisyaratkan putus dan respons langsung Anda adalah meminta maaf, hal itu bisa terkesan putus asa. Permintaan maaf yang berlebihan, terutama ketika Anda jelas-jelas tidak melakukan kesalahan, dapat dilihat sebagai tanda kelemahan. Kecuali Anda telah melakukan pengkhianatan serius, kendalikan permintaan maaf Anda. Penting untuk mengingat kata-kata Epictetus, seorang filsuf stoik terkenal, bukan apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya yang penting. Bereaksi dengan permintaan maaf terus-menerus menunjukkan bahwa Anda tidak memiliki kendali atas emosi Anda dan terlalu peduli dengan pendapatnya. Tetaplah tenang dan bermartabat. Jangan biarkan maaf menjadi tanda penyerahan. Pertimbangkan situasi di mana dia mengungkapkan rasa frustrasi atas sesuatu yang sepele, seperti Anda terlambat makan malam. Alih-alih langsung meminta maaf dan merendahkan diri, akui perasaannya tanpa terlalu tunduk. Anda bisa berkata, "Aku mengerti kamu kesal dan aku menghargai kesabaranmu." Ini menunjukkan rasa hormat terhadap perasaannya tanpa mengurangi nilai diri Anda sendiri. Dalam hubungan, menampilkan kepercayaan diri dan keyakinan diri bisa lebih menarik daripada permintaan maaf terus-menerus. Ketika Anda menahan diri dari meminta maaf secara berlebihan, Anda menetapkan batasan yang mengatakan bahwa Anda menghargai diri sendiri dan tindakan Anda. Penghargaan diri semacam ini dapat membuatnya lebih menghargai perhatian Anda. Dia mungkin mulai melihat bahwa waktu dan permintaan maaf Anda tidak mudah diberikan, dan kelangkaan ini dapat meningkatkan nilainya di matanya. Dengan menahan diri dari permintaan maaf yang tidak perlu, Anda mengomunikasikan bahwa Anda adalah orang yang substansial dan berprinsip. Anda tidak terpengaruh oleh setiap keinginan atau ketidakpuasan kecil. Keseimbangan ini berakar pada kebijaksanaan stoik yang mengajarkan kita untuk tetap tenang dan rasional terlepas dari tekanan eksternal. Pada dasarnya, dengan mempertahankan ketenangan Anda dan tidak terburu-buru meminta maaf pada setiap kesempatan, Anda mempertahankan martabat Anda. Ini bukan berarti bersikap tidak peka atau menolak untuk meminta maaf ketika benar-benar diperlukan, tetapi lebih tentang menemukan keseimbangan. Tunjukkan bahwa Anda memahami perasaannya, tetapi juga tunjukkan bahwa Anda bukan orang yang mudah ditundukkan. Pendekatan ini tidak hanya akan membuatnya lebih menghormati Anda, tetapi dia juga mungkin mendapati dirinya mencari perhatian Anda, menghargai persetujuan Anda, dan pada akhirnya memohon perhatian Anda. Jadi, ingatlah saat Anda menavigasi hubungan Anda, ingatlah prinsip stoik tentang ketahanan emosional. Minta maaf ketika benar-benar diperlukan, tetapi jangan pernah biarkan maaf menjadi reaksi refleks terhadap setiap konflik. Pendekatan yang seimbang ini akan memperkuat hubungan Anda dan meningkatkan persepsi dia terhadap Anda. Nomor 2. Hentikan pencarian validasi. Anda bukan seorang pemain di teater dan dia bukan juri untuk setiap gerakan Anda.
Ketika Anda berusaha terlalu keras untuk menghibur atau mengesankan, Anda mengurangi nilai diri Anda sendiri. Terus-menerus mencari persetujuannya adalah permainan yang kalah. Wanita tidak tertarik pada pria yang putus asa akan validasi mereka. Mereka tertarik pada mereka yang percaya diri dan yakin akan diri mereka sendiri. Ketika Anda berhenti memancing persetujuannya, Anda menunjukkan diri Anda sebagai seseorang yang berharga, nyaman dengan kulit Anda sendiri. Prinsip ini langsung terkait dengan Stoicism. Stoik percaya pada kekuatan kemandirian dan kekuatan batin. Epictetus berkata, janganlah mencari kebaikan dalam hal-hal eksternal, carilah dalam diri kalian sendiri. Ini berarti bahwa nilai Anda harus berasal dari dalam, bukan dari persetujuan orang lain. Dengan mewujudkan pola pikir ini, Anda memancarkan kepercayaan diri dan kekuatan, membuat Anda lebih menarik dan dihormati. Bayangkan Anda berada dalam situasi sosial. Alih-alih mencoba mengatakan hal yang sempurna atau bertindak dengan cara tertentu untuk mengesankannya, fokuslah untuk menjadi diri sendiri yang asli dan hadir. Dengarkan lebih banyak daripada berbicara dan tindakan Anda selaras dengan nilai-nilai Anda, bukan berdasarkan apa yang menurut Anda akan memenangkan persetujuannya. Pergeseran perilaku ini terlihat jelas. Dia akan merasakan kepercayaan diri dan keyakinan diri Anda, dan minatnya pada Anda akan tumbuh karena Anda tidak mencari validasinya. Sebaliknya, Anda hidup secara otentik, dan itu sangat menarik. Seorang pria yang terus-menerus mencari validasi seperti daun yang tertiup angin, mudah terombang-ambing oleh kekuatan eksternal. Tetapi seorang pria stoik seperti pohon yang kokoh, berakar kuat pada prinsip dan keyakinannya sendiri. Dia berdiri teguh terlepas dari tekanan eksternal. Keseimbangan dan kekuatan batin ini bersifat magnetis. Wanita secara alami tertarik pada pria yang merasa aman dengan dirinya sendiri karena itu menandakan keandalan dan kematangan. Jadi, lain kali Anda tertangkap berusaha terlalu keras untuk mengesankan, berhentilah dan renungkan. Tanyakan pada diri sendiri apakah tindakan Anda selaras dengan diri Anda yang sebenarnya atau apakah Anda hanya mencari persetujuan. Ingatlah kebijaksanaan Epictetus dan temukan nilai Anda di dalam diri Anda. Dengan melakukan hal itu, Anda tidak hanya meningkatkan harga diri Anda tetapi juga secara alami menarik perhatian jenis yang tepat. Anda menjadi pria yang dianggap tidak tertahankan bukan karena Anda mencoba untuk memenangkan hatinya, tetapi karena Anda dengan percaya diri menjadi diri sendiri. Nomor 3. Memimpin. Memimpin bukan hanya tentang tindakan eksternal, tetapi juga tentang memupuk kekuatan dan arah batin. Seperti yang bijaksana dikatakan oleh Marcus Aurelius, Anda memiliki kekuasaan atas pikiran Anda, bukan peristiwa luar. Sadarilah hal ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Kutipan ini menekankan pentingnya pengendalian diri yang secara alami diterjemahkan ke dalam tindakan eksternal yang percaya diri. Wanita secara alami tertarik pada pria yang menunjukkan arah dan tujuan yang jelas. Menjadi pemimpin berarti merencanakan ke depan, membuat keputusan, dan mengambil alih situasi. Ini bukan berarti mendominasi, tetapi lebih kepada bersikap tegas dan percaya diri. Ketika Anda merencanakan malam bersama, pilihlah tempat yang mencerminkan gaya Anda dan sesuai dengan anggaran Anda. Ini menunjukkan bahwa Anda bijaksana dan penuh perhatian, memikirkan kenyamanan Anda dan dia. Bayangkan merencanakan kencan di kafe yang nyaman dan tenang karena Anda tahu itu akan memberikan suasana yang sempurna untuk percakapan mendalam. Ketika Anda dengan percaya diri berbagi rencana Anda dengannya, dia melihat seorang pria yang tahu apa yang dia inginkan dan tidak takut untuk mengejarnya. Pendekatan proaktif ini mengatur suasana untuk malam itu, menunjukkan bahwa Anda adalah seorang pemimpin, bukan pengikut. Seorang pria stoik memahami bahwa menunggu orang lain untuk mengambil inisiatif adalah tanda kepasifan. Dengan membuat keputusan yang percaya diri, Anda menunjukkan bahwa Anda mengendalikan hidup Anda. Sifat tegas ini sangat menarik karena menandakan stabilitas dan kekuatan. Misalnya, jika Anda sedang berkencan dan dia bertanya, apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Alih-alih mengatakan, aku tidak tahu, apa yang ingin kamu lakukan? Anda bisa menjawab, aku pikir kita bisa mengunjungi galeri seni di dekat sini. Mereka memiliki pameran baru yang terdengar menarik. Respons ini menunjukkan bahwa Anda telah berpikir ke depan dan memiliki rencana, yang akan dia hargai dan hormati. Jika Anda membiarkan dia menangani semua pilihan, dia mungkin merasa memegang kendali untuk saat ini, tetapi jauh di lubuk hatinya dia menginginkan pasangan yang dapat memimpin. Ini bukan berarti mengambil alih setiap aspek kencan, tetapi lebih kepada membimbingnya dengan tangan yang tegas namun fleksibel.
Dia ingin bergabung dengan seseorang yang sedang membimbing jalan, bukan seseorang yang hanya mengikuti. Dengan mengambil kendali dan berdiri teguh dalam pilihan Anda menyampaikan bahwa Anda adalah seorang pria yang bertindak dan memiliki keyakinan. Ketegasan ini akan membuatnya merasa aman dan dihargai, dan dia secara alami akan lebih tertarik pada Anda. Dia akan menghargai dan menghormati sifat tegas Anda, membuatnya mendambakan lebih banyak dari perusahaan dan perhatian Anda. Nomor 4. Lupakan pertanyaan, mengapa? Salah satu kesalahan besar yang dilakukan pria saat putus adalah bertanya, mengapa? Ketika seorang wanita memutuskan untuk pergi, dia tidak mencari penjelasan rinci dan dia tidak mungkin memberikan penjelasan yang masuk akal. Jika Anda memaksa mencari alasan, Anda sering akan mendapatkan tanggapan yang samar seperti, bukan kamu, akulah masalahnya, atau aku hanya butuh ruang. Ini adalah alasan kosong, bukan penjelasan asli. Mengejar jawaban-jawaban ini hanya merusak martabat Anda. Marcus Aurelius, salah satu filsuf stoik yang hebat, pernah berkata, terimalah hal-hal yang diikat takdir pada Anda dan cintai orang-orang yang dibawa takdir bersama Anda, tetapi lakukanlah dengan sepenuh hati. Ini berarti menerima situasi apa adanya dan memahami bahwa beberapa hal di luar kendali Anda. Memusatkan perhatian pada mengapa, mengalihkan Anda dari bergerak maju dan tumbuh lebih kuat. Jika suatu hubungan dimaksudkan untuk bertahan, satu alasan kuat untuk bertahan harus lebih besar daripada masalah apa pun. Sebaliknya, jika dia bersikeras untuk pergi, setiap kekurangan kecil akan menjadi alasan, terlepas dari kualitas positif Anda. Tetaplah kuat dan jangan merendahkan diri Anda dengan memohon alasan. Anda pantas mendapatkan yang lebih baik. Bayangkan skenario ini, dia pergi, dan alih-alih bertanya, mengapa, Anda menerimanya dengan tenang dan melanjutkan. Anda fokus pada memperbaiki diri, membangun kepercayaan diri, dan menjalani hidup Anda dengan tujuan. Anda bukan lagi orang yang perlu memahami setiap detail mengapa semuanya tidak berhasil. Sebaliknya, Anda menjadi orang yang ingin diketahui dan ingin bersama oleh orang lain. Dengan mewujudkan prinsip stoik tentang menerima apa yang tidak dapat Anda kendalikan dan fokus pada apa yang dapat Anda lakukan, Anda secara alami akan menarik perhatiannya kembali. Dia akan melihat kekuatan dan kemandirian Anda, kualitas yang menarik secara inheren. Penerimaan Anda yang tenang dan martabat yang tak tergoyahkan akan membuatnya mempertimbangkan kembali dan bahkan mungkin menyesali keputusannya. Dia mungkin mulai melihat Anda dalam cahaya baru, menyadari bahwa nilai Anda tidak berkurang karena kepergiannya. Untuk mempraktikkan ini, ingatlah bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam. Ketika Anda berhenti mencari validasi dan penjelasan dari orang lain, Anda merebut kembali kekuasaan Anda. Anda menjadi orang yang memerintahkan rasa hormat dan kekaguman. Jadi, lupakan mengapa, dan rangkullah kekuatan batin Anda. Wanita yang pernah meninggalkan Anda mungkin mendapati dirinya tertarik kembali kepada Anda, bukan karena Anda memohon perhatiannya, tetapi karena Anda menunjukkan nilai Anda tanpa perlu melakukannya. Nomor 5. Jaga agar dia tetap penasaran. Menurut filsafat stoik, moderasi dan keseimbangan sangat penting, dan ini berlaku untuk bagaimana Anda menyajikan diri Anda dalam suatu hubungan. Jika Anda menjadi terlalu mudah ditebak, Anda berisiko kehilangan daya tarik Anda dan menjadi hanya pria lain dalam hidupnya. Sebaliknya, budayakan aura misteri dan ketidakpastian. Pikirkanlah seperti ini, jika dia dapat mengantisipasi setiap tindakan Anda, di mana keseruannya. Dengan terlalu mudah ditebak, Anda merampas kesempatannya untuk menemukan aspek baru dari diri Anda dan tertarik pada kedalaman dan kompleksitas Anda. Salah satu cara praktis untuk menerapkan ini adalah dengan mengubah perilaku Anda. Suatu hari, bersikaplah perhatian dan terlibat, tunjukkan minat tulus pada pikiran dan perasaannya. Hari berikutnya, ciptakan sedikit jarak. Ini bukan berarti mengabaikannya atau bersikap kasar, melainkan tentang tidak selalu tersedia dengan mudah. Misalnya, Anda mungkin mengirim pesan selamat malam yang penuh perhatian suatu malam, lalu tetap diam selama 1 atau 2 hari. Ini bukan tentang bermain game atau menjadi manipulatif, tetapi tentang menjaga keseimbangan yang membuatnya penasaran dan terlibat. Mengapa ini berhasil? Ketidakpastian memicu rasa ingin tahu. Ketika dia tidak dapat sepenuhnya memahami Anda, dia akan menemukan dirinya lebih sering memikirkan Anda, bertanya-tanya apa yang sedang Anda lakukan atau dengan siapa Anda bersama. Unsur kejutan ini menjaga dinamika dan kegembiraan hubungan. Marcus Aurelius, filsuf stoik hebat lainnya,
menyarankan bahwa seni hidup lebih seperti gulat daripada menari, yang menunjukkan bahwa kehidupan dan hubungan membutuhkan penyesuaian dan strategi yang konstan. Bayangkan Anda seorang seniman dan hubungan Anda adalah karya agung Anda. Terlalu banyak keterdugaan seperti melukis hanya dengan satu warna, itu dengan cepat menjadi membosankan. Tetapi dengan menambahkan nuansa misteri dan kejutan, Anda menciptakan gambar yang hidup dan memikat yang menarik perhatiannya dan membuatnya terus menginginkan lebih. Pendekatan ini memastikan dia tidak pernah merasa terlalu nyaman atau terlalu yakin, yang pada gilirannya membuatnya terus mendambakan perhatian Anda dan menghargai kehadiran Anda dalam hidupnya. Ingatlah, menjaga agar dia tetap penasaran adalah tentang menemukan keseimbangan yang tepat antara ketersediaan dan misteri. Ini adalah tarian halus di mana tujuannya adalah untuk mempertahankan minat dan keinginannya dengan menjadi menarik dan tidak terduga. Sama seperti ajaran Stoicism mendorong kita untuk seimbang dan bijaksana dalam semua tindakan kita. Jika Anda telah sampai sejauh ini dan masih bersama kami, silakan luangkan waktu sejenak untuk menulis komentar di bawah ini untuk membagikan pemikiran Anda atau cukup ketik menerima moderasi jika Anda merasakan resonansi dengan kontennya. Umpan balik Anda sangat berharga dan terus menginspirasi kami untuk video-video mendatang. Sekarang, mari kita lanjutkan. Nomor 6. Tarik perhatiannya dengan kesuksesan Anda. Dalam filsafat Stoik, ada penekanan kuat pada peningkatan diri dan keunggulan pribadi. Epictetus pernah berkata, pertama katakan pada diri sendiri apa yang ingin Anda capai, lalu lakukan apa yang harus Anda lakukan. Ini berarti menentukan tujuan Anda dan mengejarnya tanpa henti. Misalnya, Anda telah bekerja keras untuk memajukan karir Anda. Anda telah mendedikasikan waktu yang lama, mengembangkan keterampilan Anda, dan sekarang Anda telah menerima promosi karena kerja keras dan tekad Anda. Alih-alih membual tentang gelar atau gaji baru Anda, secara halus tenun pencapaian Anda ke dalam percakapan. Bagikan kegembiraan Anda tentang tanggung jawab baru dan tantangan yang Anda hadapi, menunjukkan bahwa Anda adalah seorang pria yang bertindak dan ambisius. Misalnya, Anda dapat berbicara tentang proyek menantang yang sedang Anda pimpin dan solusi inovatif yang sedang Anda terapkan. Ini tidak hanya menunjukkan pertumbuhan profesional Anda tetapi juga kemampuan pemecahan masalah dan kualitas kepemimpinan Anda. Ketika dia mendengar tentang kesuksesan Anda dengan cara yang rendah hati dan alami, dia akan tertarik dan terkesan. Atau mungkin Anda telah unggul dalam olahraga atau menguasai hobi baru. Biarkan gairah dan komitmen Anda berbicara sendiri. Jika Anda seorang pelari maraton, bicarakan tentang balapan mendatang yang Anda latih dan tonggak sejarah yang telah Anda capai. Ajak dia ke salah satu pertandingan Anda atau tunjukkan bagian dari proyek terbaru Anda jika Anda menyukai pertukangan kayu atau seni. Kesuksesan Anda di bidang-bidang ini secara alami akan menarik minatnya. Kuncinya adalah keseimbangan. Ada garis tipis antara berbagi dan membual. Anda ingin menyoroti pencapaian Anda tanpa terkesan arogan. Kerendahan hati itu menarik. Marcus Aurelius, filsuf Stoik hebat lainnya, mengingatkan kita, jangan buang waktu lagi berdebat tentang seperti apa seharusnya orang yang baik. Jadilah dia. Dengan mewujudkan prinsip ini, Anda menunjukkan bahwa Anda bukan hanya tentang pembicaraan, Anda tentang tindakan. Selain itu, Stoicism mengajarkan kita pentingnya tujuan dan gairah. Ketika Anda mengejar tujuan Anda dengan dedikasi dan ketahanan, Anda tidak hanya mencapai kesuksesan tetapi juga menginspirasi orang-orang di sekitar Anda. Pencapaian Anda harus menarik minatnya dan menariknya, membuatnya ingin menjadi bagian dari dunia Anda. Demonstrasikan bahwa Anda adalah seorang pria yang mendapatkan rasa hormat dan kekaguman melalui prestasi sejati. Ketika dia melihat kesuksesan, gairah, dan dorongan Anda, dia akan tertarik pada Anda, ingin berbagi kemenangan Anda dan berada di sisi Anda. Pendekatan ini tidak hanya membuat Anda menarik tetapi juga membuatnya terus kembali untuk lebih banyak lagi, ingin menjadi bagian dari perjalanan Anda. Nomor 7. Selalu menampilkan diri terbaik Anda. Inilah kebenarannya, jika Anda keluar dengan penampilan acak-acakan, kemungkinan besar Anda tidak akan menarik perhatiannya. Untuk membuatnya mendambakan perhatian Anda perlu menjadi orang yang paling berpakaian bagus di ruangan itu. Konsep ini selaras sempurna dengan prinsip-prinsip Stoik yang menekankan pentingnya disiplin diri dan penghargaan diri. Mulailah dengan dasar-dasarnya. Jaga agar jenggot Anda terawat baik atau pilihlah penampilan yang dicukur bersih jika itu lebih sesuai dengan Anda. Pilih pakaian yang pas dan mencerminkan gaya pribadi Anda. Pikirkan kemeja yang bergaya,
jeans yang pas, atau setelan yang tajam tergantung pada settingnya. Dan jangan mengabaikan detailnya, nafas segar, gigi bersih, dan aroma yang menyenangkan sangat penting. Terlihat rapi bukan hanya tentang mengesankan dia, tetapi juga tentang memerintahkan rasa hormat dan menonjol. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, jiwa menjadi diwarnai dengan warna pikirannya. Ketika Anda merawat penampilan Anda memproyeksikan kepercayaan diri dan penghargaan diri, kualitas yang secara universal menarik. Pertimbangkan dua orang pria dalam acara sosial. Yang satu mengenakan kemeja kusut dan sepatu usang, sementara yang lain mengenakan setelan yang pas dan memancarkan kepercayaan diri. Pria kedua lebih mungkin menarik perhatian Anda karena dia menampilkan dirinya sebagai seseorang yang menghargai dirinya sendiri dan lingkungannya. Ini bukan tentang kesombongan, tetapi tentang menampilkan diri terbaik Anda. Penampilan yang terawat baik adalah sinyal diam dari disiplin diri dan perhatian Anda terhadap detail. Dengan fokus pada perawatan diri dan gaya Anda tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri Anda tetapi juga membuatnya lebih cenderung mencari perhatian Anda. Dalam istilah praktis, ini berarti memperhatikan hal-hal kecil yang membuat perbedaan besar. Pilih aksesori yang melengkapi pakaian Anda tanpa membuatnya berlebihan. Jam tangan, ikat pinggang, atau sepasang kancing manset dapat menambah sentuhan sofistikasi. Perhatikan postur tubuh dan bahasa tubuh Anda. Berdirilah tegak, lakukan kontak mata, dan tawarkan jabat tangan yang tegas. Isyarat nonverbal ini mengomunikasikan kepercayaan diri dan ketenangan. Intinya, selalu menampilkan diri terbaik Anda adalah perpaduan antara perawatan fisik, kesiapan mental, dan stabilitas emosional. Ini tentang mewujudkan kebajikan stoik seperti disiplin, rasa hormat, dan keaslian. Dengan melakukan hal itu, Anda tidak hanya meningkatkan harga diri Anda tetapi juga menciptakan daya tarik yang tak tertahankan. Dia akan memperhatikan upaya yang Anda lakukan untuk diri sendiri dan akan tertarik pada pria yang percaya diri dan percaya diri yang Anda tunjukkan. Jadikan perawatan diri dan gaya Anda sebagai alat untuk sukses, dan Anda akan menemukan bahwa perhatiannya secara alami mengikuti. Nomor 8. Jaga emosi Anda. Mengungkapkan terlalu banyak terlalu cepat dapat dengan cepat menyebabkan hilangnya minat. Tidak apa-apa jika Anda memiliki perasaan terhadapnya, tetapi dia tidak perlu tahu sejauh mana segera. Dengan menyembunyikan kartu emosi Anda menghindari diambil begitu saja. Temukan kepuasan dalam pengejaran Anda sendiri dan tunjukkan padanya bahwa kebahagiaan Anda tidak bergantung pada kehadirannya. Dengan mengendalikan emosi Anda dan tidak membiarkannya menentukan tindakan Anda mempertahankan kekuatan dan kemandirian Anda. Ini menambah unsur intrik dan menempatkan Anda sebagai seseorang yang diinginkan dan memiliki pilihan. Ketika dia menganggap bahwa Anda tidak terlalu terlibat, dinamika tiba-tiba berubah. Anda menjadi orang yang dia kejar. Bayangkan Anda baru saja mulai berkencan dengan seseorang yang sangat Anda sukai. Godaan untuk terus-menerus mengirim pesan teks kepadanya atau mengungkapkan perasaan Anda sejak awal bisa sangat besar. Tetapi, Stoicism mengajarkan kita nilai kesabaran dan pengendalian diri. Alih-alih membiarkan emosi Anda meledak, fokuslah pada kehidupan dan gairah Anda sendiri. Kejar hobi Anda, unggul dalam karir Anda, dan habiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman. Tunjukkan minat pada dia, tetapi jangan biarkan dia menjadi pusat alam semesta Anda. Keseimbangan ini akan membuatnya melihat Anda sebagai pria yang menghargai dirinya sendiri dan waktunya. Wanita secara alami tertarik pada pria yang menjalani kehidupan yang memuaskan dengan atau tanpa mereka. Ketika dia melihat bahwa Anda puas dan sukses sendiri, dia akan lebih tertarik pada Anda. Sikap percaya diri ini menarik karena menunjukkan bahwa Anda percaya diri dan mandiri. Dengan mewujudkan prinsip-prinsip stoik ini, Anda tidak hanya meningkatkan daya tarik Anda tetapi juga menumbuhkan pola pikir ketahanan dan kemandirian. Kesejahteraan dan ketenangan pikiran Anda berasal dari dalam, bukan dari validasi eksternal. Kepercayaan diri ini akan membuat Anda tidak tertahankan dan dia akan mulai mencari perhatian Anda dengan lebih bersemangat. Jadi, jaga ketenangan Anda, fokuslah pada pertumbuhan pribadi Anda, dan biarkan dia melihat bahwa dunia Anda tidak berputar di sekitarnya. Dengan melakukan ini, Anda menjadi suara kekuatan dan kemandirian, mewujudkan esensi sejati filsafat stoik. Anda menunjukkan padanya bahwa meskipun Anda menghargai hubungan itu, Anda lengkap dan bahagia sendiri. Ini secara alami akan menariknya lebih dekat, membuatnya ingin menjadi bagian dari kehidupan Anda yang seimbang dan memuaskan.
Nomor 9. Tunda respons Anda. Dalam ranah stoicism, menguasai pengendalian diri dan kesabaran adalah hal yang sangat penting. Salah satu cara praktis untuk menerapkan prinsip ini dalam interaksi Anda dengan wanita adalah dengan menunda respons Anda. Mungkin tampak sepele, tetapi taktik ini dapat secara signifikan mengubah dinamika menjadi menguntungkan Anda. Ketika Anda tidak terburu-buru untuk membalas pesannya, Anda menciptakan rasa ingin tahu dan antisipasi. Dia mulai bertanya-tanya, apa yang dia lakukan? Mengapa dia tidak merespons secepat biasanya? Rasa misteri ini dapat membuat Anda lebih menarik dan diinginkan. Misalnya, Anda baru saja menerima pesan teks darinya. Alih-alih langsung membalas, mundurlah selangkah, lakukan aktivitas lain, mungkin membaca buku, berjalan-jalan, atau fokus pada pekerjaan Anda. Tunggu 1 atau 2 jam sebelum membalas. Ini tidak hanya menunjukkan bahwa hidup Anda tidak berputar di sekitar pesannya, tetapi juga menunjukkan disiplin diri dan kendali Anda atas dorongan Anda. Seneca, seorang filsuf stoik yang bijaksana, berkata, dia yang ada di mana-mana tidak ada di mana-mana. Ini berarti jika Anda selalu tersedia, Anda kehilangan nilai dan kehadiran Anda. Dengan menunda respons Anda menyampaikan bahwa Anda adalah pria yang memiliki tujuan dan prioritas, seseorang yang tidak selalu ada untuk panggilannya. Pertimbangkan contoh ini, seorang wanita mengirim pesan teks kepada Anda di pagi hari, "Hai, apa yang kamu lakukan hari ini?" Alih-alih langsung merespons, Anda melanjutkan rutinitas pagi Anda, berolahraga, sarapan, dan sedikit membaca. 2 jam kemudian, Anda membalas, "Hai, baru saja menyelesaikan latihan yang bagus dan membaca. Bagaimana denganmu?" Respons ini tidak hanya menunjukkan bahwa Anda disiplin dan fokus, tetapi juga menciptakan rasa ingin tahu tentang aktivitas dan gaya hidup Anda. Dengan menggabungkan taktik sederhana ini, Anda secara halus mengomunikasikan bahwa perhatian Anda berharga dan tidak mudah diberikan. Ini membuatnya lebih menghargai respons Anda dan pada gilirannya membuatnya lebih bersemangat untuk mendapatkan perhatian Anda. Ini adalah cara yang ampuh untuk mempertahankan dinamika yang seimbang dan hormat. Dalam hubungan Anda, berakar pada kebijaksanaan abadi stoicism. Nomor 10. Manfaatkan fear of missing out. Mulailah dengan memamerkan kehidupan Anda yang penuh warna dan memuaskan di media sosial. Posting tentang petualangan mendaki gunung Anda, perjalanan darat spontan, atau malam yang meriah bersama teman-teman. Biarkan dia melihat kegembiraan dan kegembiraan yang Anda alami tanpanya. Ini menciptakan rasa ketertarikan dan membuatnya menyadari apa yang dia lewatkan. Misalnya, bagikan foto-foto jalur pendakian gunung yang indah yang telah Anda taklukkan, liburan akhir pekan spontan ke lokasi yang indah, atau malam yang menyenangkan di konser bersama teman-teman Anda. Ketika dia melihat betapa menyenangkannya Anda, dia akan mulai merasakan sedikit penyesalan dan keinginan untuk menjadi bagian dari dunia Anda yang menarik. Namun, penting untuk menjaga keseimbangan. Overdosis dapat membuat Anda tampak putus asa akan perhatian, yang kontraproduktif. Bagikan hanya cukup untuk memicu minatnya dan membuatnya penasaran tentang apa yang sedang Anda lakukan. Misalnya, alih-alih memposting rencana perjalanan akhir pekan Anda secara detail, bagikan foto matahari terbenam yang menakjubkan dari pantai dengan keterangan seperti, "Tidak ada yang lebih baik dari liburan spontan." Pendekatan halus ini menjaga misteri tetap hidup dan membuatnya ingin tahu lebih banyak. Dalam semangat stoicism, ingatlah bahwa fokus utama Anda harus selalu pada kebahagiaan dan pertumbuhan pribadi Anda sendiri. Dengan menjalani kehidupan yang penuh dan menarik untuk diri sendiri, Anda secara alami menjadi lebih menarik bagi orang lain. Saat Anda merangkul pola pikir ini, Anda akan menemukan bahwa orang-orang, termasuk wanita yang Anda minati, akan tertarik pada kepercayaan diri Anda yang tulus dan semangat hidup Anda. Jadi, soroti kehidupan Anda yang penuh warna, temukan kegembiraan dalam pengalaman Anda sendiri, dan biarkan dia melihat apa yang dia lewatkan. Pendekatan ini tidak hanya membuat Anda lebih menarik tetapi juga sejalan dengan filsafat stoik untuk fokus pada apa yang dapat Anda kendalikan, tindakan dan reaksi Anda sendiri, sambil melepaskan kebutuhan akan validasi eksternal. Nomor 11. Mengubah negatif menjadi positif. Salah satu strategi stoik yang ampuh adalah mengubah negatif menjadi positif, sebuah teknik yang dapat membuat seorang wanita mendambakan perhatian Anda. Marcus Aurelius pernah berkata, hambatan untuk bertindak memajukan tindakan. Apa yang menghalangi menjadi jalan. Dengan menerapkan filosofi ini,
Anda dapat mengubah situasi yang tampaknya negatif menjadi peluang untuk keterlibatan positif, membuat interaksi lebih bermakna dan berdampak. Pertimbangkan skenario di mana dia tiba dengan pakaian santai. Alih-alih memberikan pujian atau kritik langsung, gunakan psikologi terbalik. Anda bisa berkata, biasanya aku melihatmu dengan pakaian yang begitu cerah. Penampilan hari ini agak berbeda. Komentar halus ini mendorongnya untuk meningkatkan permainannya lain kali, bertujuan untuk mengesankan Anda dan mencari persetujuan Anda. Tapi mari kita menggali lebih dalam. Bayangkan Anda berada di acara sosial dan dia tampak agak tertutup atau pendiam. Alih-alih langsung menunjukkan rasa malunya, Anda bisa berkata, aku memperhatikan bahwa kamu selalu memiliki hal-hal yang sangat berwawasan untuk dikatakan. Aku menantikan untuk mendengar pemikiranmu malam ini. Ini mengubah pengamatan yang berpotensi negatif menjadi peluang baginya untuk bersinar, memotivasi dia untuk terlibat lebih aktif. Metode ini lebih dari sekadar taktik, ini tentang mempertahankan dinamika di mana setiap pertukaran adalah tantangan yang ingin dia ambil. Dengan melakukan hal itu, Anda membuatnya tetap terlibat dan berinvestasi dalam memenangkan perhatian Anda. Pendekatan stoik ini memastikan bahwa dia terus termotivasi untuk mencari persetujuan Anda sambil menjaga interaksi tetap hidup dan menarik. Ingatlah, tujuannya bukan untuk memanipulasi, tetapi untuk menciptakan ruang di mana Anda berdua termotivasi untuk menampilkan diri terbaik Anda. Dengan mengubah negatif menjadi positif, Anda memupuk hubungan yang didasarkan pada saling menghormati dan peningkatan terus-menerus, yang merupakan inti dari filsafat stoik. Pendekatan ini membuatnya tetap terlibat, termotivasi, dan bersemangat untuk mengesankan Anda, menjadikan setiap interaksi sebagai langkah menuju koneksi dan pemahaman yang lebih dalam. Nomor 12. Evaluasi diri Anda sebelum mengharapkan perhatiannya. Pertimbangkan nilai diri Anda. Renungkan pertanyaan-pertanyaan ini, apakah Anda dalam kondisi fisik yang baik? Apakah Anda stabil secara finansial? Apakah Anda menjalani kehidupan yang Anda banggakan? Memahami nilai Anda sangat penting. Ketika Anda tahu nilai Anda menetapkan standar yang lebih tinggi untuk diri sendiri dan orang lain. Mengejar seseorang yang tidak sesuai dengan level Anda hanya akan membuat Anda kecewa. Evaluasi peran Anda dalam hubungan. Jika Anda telah menjadi pasangan yang berkomitmen dan dia gagal mengakui nilai Anda, mungkin dia tidak sepadan dengan Anda. Disinilah Stoicism mengajarkan kita untuk melepaskan diri dari validasi eksternal dan fokus pada kekuatan batin kita. Setelah Anda memahami ini, perspektif Anda berubah. Dia tidak melakukan Anda suatu kebaikan dengan bersama Anda. Anda adalah hadiahnya. Dia seharusnya berusaha untuk memenangkan Anda. Pemahaman ini akan mengubah cara dia memandang Anda dan mendorongnya untuk bekerja lebih keras untuk mendapatkan perhatian Anda. Misalnya, Anda telah berinvestasi dalam kesehatan fisik, karir, dan minat pribadi Anda. Anda telah menjadi pria yang percaya diri dalam kemampuannya dan bangga dengan pencapaiannya. Ketika seorang wanita melihat bahwa Anda tidak putus asa akan persetujuannya, dia akan menyadari bahwa dia perlu meningkatkan permainannya untuk menyamai tingkat keunggulan Anda. Dengan merangkul pola pikir stoik ini, Anda menjadi lebih mandiri dan kurang bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan Anda. Kemandirian ini menarik dan secara alami akan menariknya kepada Anda. Dia akan melihat bahwa Anda adalah pria yang substansial, seseorang yang tahu nilainya dan tidak akan menerima apapun yang kurang dari yang dia layak dapatkan. Sebagai kesimpulan, evaluasi diri Anda secara terus-menerus, berusahalah untuk tumbuh secara pribadi, dan pertahankan standar yang tinggi. Ketika Anda mewujudkan prinsip-prinsip Stoicism dan mengakui nilai diri Anda sendiri, Anda menciptakan aura kepercayaan diri dan penghargaan diri. Ini tidak hanya akan membuatnya memohon perhatian Anda tetapi juga memastikan bahwa Anda menarik dan mempertahankan hubungan yang layak untuk waktu dan upaya Anda. Mencerminkan teknik-teknik ini, jelas bahwa membuat wanita manapun mencari perhatian Anda bukanlah tentang bermain game, tetapi tentang menjadi versi terbaik dari diri Anda. Ketika Anda memanfaatkan kekuatan Stoicism, Anda menumbuhkan rasa kedamaian batin dan penghargaan diri yang secara alami menarik orang lain kepada Anda. Dengan fokus pada peningkatan diri, mempertahankan ketenangan Anda, dan mengetahui nilai Anda menciptakan daya tarik yang tak tertahankan yang membuat wanita terpesona. Ingatlah, ini bukan tentang mengubah siapa diri Anda untuk memenuhi harapan orang lain, tetapi tentang tumbuh menjadi orang yang ingin Anda jadikan. Pertimbangkan kebijaksanaan para Stoik, seperti Marcus Aurelius dan Epictetus, yang mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam.
Mereka menekankan pentingnya pengendalian diri, ketahanan, dan pengejaran keunggulan. Dengan mewujudkan prinsip-prinsip ini, Anda tidak hanya meningkatkan kehidupan Anda sendiri tetapi juga menetapkan standar yang akan dikagumi dan dihormati oleh orang lain. Ketika Anda hidup secara otentik dan percaya diri, Anda menarik orang-orang yang menghargai Anda apa adanya, bukan untuk siapa Anda berpura-pura. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam perjalanan penemuan diri dan pemberdayaan ini. Jika Anda menemukan nilai dalam video ini, silakan sukai dan tinggalkan komentar dengan mengatakan, "Saya tahu nilai saya." Pernyataan ini tidak hanya memperkuat komitmen Anda terhadap penghargaan diri tetapi juga menginspirasi orang lain di komunitas kami untuk merangkul pola pikir yang sama. Jangan lupa untuk menonton video yang direkomendasikan di layar untuk melanjutkan perjalanan Anda menuju menjadi pria yang percaya diri dan percaya diri yang secara alami menarik perhatian yang Anda layak dapatkan. Sampai jumpa lagi, tetap kuat, tetap stoik, dan terus bersinar.